Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Takia Kamila dari program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 4C. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Langsung saja, yang pertama, bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi pendidikan di madrasah dan bagaimana contohnya. Pertama, menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas memberikan definisi bahwa filsafat pendidikan Islam adalah suatu cara berpikir tentang pendidikan yang memandang pendidikan sebagai bagian integral dari pengembangan totalitas manusia, yaitu pengembangan spiritual, intelektual, moral, sosial, dan estetika berdasarkan tuntunan dan prinsip-prinsip agama Islam. Sedangkan menurut Muhammad Naim Yasin, filsafat pendidikan Islam adalah upaya sadar untuk mengintegrasikan keimanan, pengetahuan, moralitas, dan tindakan dalam konteks nilai-nilai ajaran Islam dengan tujuan membentuk manusia yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan berkomitmen pada kebenaran. Dapat dipahami bahwa filsafat pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai pandangan atau sudut pandang yang dimiliki oleh agama Islam terhadap pendidikan. Hal ini mencakup prinsip-prinsip, konsep, dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam merancang dan menyelenggarakan pendidikan dalam kerangka Islam. Filsafat pendidikan Islam mengintegrasikan aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial dalam pendekatan pembelajaran. Dari beberapa definisi yang sudah dipaparkan, maka dapat menjelaskan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah usaha untuk membimbing manusia secara mendalam, baik jasmani maupun rohani, berdasarkan agama Islam, supaya terbentuk kepribadian yang utama sesuai dengan ajaran Islam. Adapun contoh di lapangannya adalah dalam pengalaman saya waktu pesantren, saya mengamati bahwa kegiatan harian siswa tidak hanya terfokuskan pada pelajaran agama, tetapi juga terlibat kegiatan sosial seperti kerja bakti dan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini mencerminkan prinsip filsafat pendidikan Islam yang mengutamakan pembentukan karakter dan kepedulian sosial. Siswa diajarkan untuk berkontribusi kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab mereka sebagai muslim. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam tidak hanya menjadi teori, tetapi juga praktik nyata dan kehidupan sehari-hari di madrasah, dan membentuk generasi yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga berakhlak mulia. Selanjutnya, soal yang kedua, perbandingan filsafat Islam dan perbandingan filsafat Barat, serta kelebihan dan kekurangan di antara keduanya. Menurut Nutfatur Rahman dalam artikelnya yang berjudul Perbandingan Filsafat Pendidikan Islam dan Filsafat Pendidikan Barat, catatan sejarah dalam filsafat Barat, asal pendidikan seluruhnya diserahkan kepada gereja yang pada perkembangannya memunculkan pemikiran dengan mengedepankan sikap proaktif yang memisahkan antara sains dan agama, sehingga muncul pada para filsuf Barat dengan pemikirannya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah gerak materi yang berimplikasi bahwa dunia pendidikan adalah gerak pikiran di otak dari hasil dari peristiwa di dunia fisik. Sedangkan pada pemikiran Islam bahwa pendidikan dihapuskan dari Al-Quran dan hadis yang menyatukan serta mendamaikan antara sains dan agama, menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan guna mencapai puncak fitrahnya sebagai manusia hingga tercapai kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan keselamatan dunia akhirat. Adapun pendapat lain, filsafat Barat yang identik dengan tanpa nilai atau value free selalu mengutamakan kebenaran akal daripada wahyu. Sebaliknya, dalam filsafat Islam menjadikan kebenaran akal selalu dialogis dengan kebenaran wahyu. Adapun kelebihan filsafat Islam yaitu menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memberikan integritas moral yang tinggi, memfasilitasi pendidikan yang lebih menyeluruh dengan mengintegrasikan aspek spiritual dan emosional. Namun ada kekurangan dalam filsafat Islam, kadang dianggap kurang fleksibel dan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan modern yang bersifat sekuler, dengan metode pengajaran bisa terasa kaku jika tidak diadaptasi dengan konteks pendidikan kontemporer. Adapun kelebihan filsafat Barat mendorong inovasi dan pemikiran kritis yang sangat penting dalam dunia yang terus berubah. Metode pengajaran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun kekurangannya dapat mengabaikan aspek moral dan spiritual dalam pendidikan, sehingga menghasilkan individu yang cenderung materialistis. Pertanyaan ketiga, filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai landasan bagi sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai agama. Adapun ruang lingkupnya meliputi tujuan pendidikan,
menetapkan tujuan yang jelas seperti membentuk individu yang taat kepada Allah dan memiliki akhlak mulia. Kemudian adapun kurikulum, merancang kurikulum yang tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan umum, tetapi juga nilai-nilai Islam, sehingga peserta didik dapat mengintegrasikan keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan harus menekankan pentingnya peran guru sebagai pembimbing yang tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga membentuk karakter siswa dengan menggunakan metode yang sesuai dengan ajaran Islam seperti diskusi, tanya jawab, dan metode kisah Qurani. Dan kemudian tidak lupa menciptakan lingkungannya mendukung pembelajaran dan perkembangan moral peserta didik, baik di sekolah maupun di rumah. Tidak lupa juga melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai secara efektif. Adapun elemen penting dalam pendidikan kurikulum pendidikan Islam yaitu integrasi nilai-nilai Islam. Kurikulum harus mencerminkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis, serta peserta didik tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis, tapi juga pemahaman spiritual, serta mempertimbangkan sifat dasar manusia dalam merancang kurikulum agar sesuai dengan perkembangan psikologis dan kebutuhan peserta didik. Jangan lupa juga dalam mengadaptasi kurikulum sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga relevan dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Dengan pertimbangan elemen-elemen ini, pengembangan kurikulum pendidikan Islam dapat dilakukan secara sistematis dan efektif. Menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak mulia. Dikutip dari jurnal yang berjudul Peran Filsafat Pendidikan Islam dalam kerangka pendidikan Islam. Kemudian yang keempat, strategi penerapan prinsip filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian tidak lupa juga memperbarui kurikulum agar mencakup aspek moral dan spiritual sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimana cara mengatasi tantangan kontemporer? Kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung, kemudian melaksanakan program-program peningkatan kapasitas bagi pendidik. Dikutip dari Jurnal Pendidikan Islam yang berjudul Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam dalam Konteks Modern. Soal yang kelima, urgensi filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter. Filsafat pendidikan Islam menekankan pada pembentukan karakter siswa melalui nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini mencakup pengembangan sifat-sifat seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang. Kemudian, pendidikan Islam tidak hanya fokus pada aspek akademis, tapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum, sehingga siswa dapat memahami dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendidikan diharapkan menjadi contoh yang baik bagi siswa, sehingga mereka dapat meniru perilaku positif yang diajarkan. Adapun fungsi filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter, filsafat ini memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Filsafat pendidikan Islam membantu mengidentifikasi dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi dalam pendidikan serta berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Dikutip dari jurnal yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Siswa. Kemudian soal yang keenam, terdapat beberapa pendekatan yang dianggap efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Yang pertama ada pendidikan normatif. Pendekatan ini berfokus pada nilai-nilai dan norma yang dikandung dalam ajaran Islam seperti Al-Quran dan Hadis. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip teologis, pendekatan normatif membantu merumuskan gagasan-gagasan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pendidikan tidak hanya mengedepankan aspek akademis, tapi juga moral dan spiritual. Kemudian ada pendekatan historis, memberikan wawasan tentang perkembangan dan perubahan dalam pendidikan Islam dari masa ke masa. Ini membantu dalam merumuskan strategi yang lebih baik dan menghadapi masalah. Ada pendekatan konseptual yang menekankan pentingnya memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi di mana pendidikan berlangsung. Kemudian ada pendidikan spekulatif, mendorong pemikiran kritis dan reflektif tentang berbagai isu dalam pendidikan Islam. Pendekatan ini memungkinkan pendidik untuk mempertimbangkan bagaimana berbagai perspektif dan mencari solusi inovatif terhadap masalah pendidikan yang kompleks. Masing-masing pendekatan ini memiliki kekuatan tersendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Pendekatan normatif memberikan landasan teologis yang kuat, sementara pendekatan historis membantu memahami evolusi dan tantangan dihadapi.
pendekatan konseptual memastikan bahwa pendidikan relevan dengan kondisi masyarakat. Sedangkan pendidikan spekulatif menawarkan kedalaman pemahaman terhadap nilai-nilai agama. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan ini, pendidikan Islam dapat lebih efektif dan mencapai tujuannya. Soal yang ketujuh, ini dikutip dari Miftah Syarif yang dari jurnalnya yang berjudul Hakikat Manusia dan Implikasinya pada Pendidikan Islam. Rancangan program pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam harus mencakup beberapa komponen utama untuk menciptakan individu yang utuh, baik secara spiritual maupun intelektual. Kurikulum terintegrasi. Kurikulum harus menggabungkan pendidikan spiritual dan intelektual. Ini berarti bahwa materi ajar tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai norma moral, etika Islam, serta pengembangan karakter. Kemudian ada metode pembelajaran holistik. Pendekatan pembelajaran harus mencakup berbagai metode yang mendukung pengembangan potensi siswa secara menyeluruh, termasuk hard skill dan soft skill. Metode ini bisa meliputi pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan refleksi pribadi. Mulai dari pengembangan karakter, program harus menekankan pentingnya akhlak dan karakter, pembinaan spiritual, kegiatan pendukung penguatan iman dan spiritualitas. Siswa perlu diintegrasikan seperti pengajian dan praktik ibadah yang terarah. Kemudian terakhir ada evaluasi berbasis nilai. Sistem evaluasi harus mencerminkan pencapaian tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga berkembangan moral dan spiritual siswa. Dengan mengintegrasikan komponen-komponen ini, program pendidikan agama Islam dapat lebih efektif dalam pembentukan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki karakter yang baik dan kesadaran sosial yang tinggi. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam untuk menghasilkan generasi yang beriman, tanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif terhadap masyarakat. Soal yang ke-8, program filsafat pendidikan Islam, yaitu pertama, penanaman nilai demokrasi. Filsafat pendidikan Islam menekankan nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah, dan penghargaan terhadap perbedaan. Kemudian akses pendidikan untuk semua. Filsafat ini mendorong inklusivitas, memastikan bahwa semua individu partisipasi aktif dan pengambilan keputusan. Proses demokratis pendidikan dalam Islam melibatkan semua pemangku kepentingan, siswa, orang tua, guru dalam pengambilan keputusan contoh terkait pendidikan. Adapun contoh implementasinya yaitu pada sekolah inklusif, mendirikan sekolah yang menyediakan akses pendidikan untuk anak-anak dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Misalnya program beasiswa untuk siswa kurang mampu dan menyediakan fasilitas bagi siswa kebutuhan khusus. Dikutip dari jurnal Demokratisasi Pendidikan dalam Islam. Mungkin sekian jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.